اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala wa ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, mukminin, mu'takifin, wabil khusus para asatid, para imam, para kesepuhan, khususnya ketua DKM Masjid Al-Ustad Masjid Raudhatul Mu'minin Al-Ustad Haji Agung Rasyadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat dan terus bermanfaat untuk umat di dalam merawat rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas izin dan restu beliau untuk kita di sini mengkaji ahadits nabawiyah, hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir Salim bin Ahmad. Nama saya Al-Faqir Salim bin Ahmad. Al-Faqir kawan daripada Ustaz Reza. Atas permintaan beliau, Al-Faqir hadir ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan di dunia kita dikumpulin Allah dalam kebaikan, di akhirat dikumpulin dalam kebaikan. Yang Al-Faqir mau baca kitab namanya Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Asy-Syaikh Ad-Dimyati, syarahnya Arba'in. Arba'in karya Imam Nawawi. Maaf tadi salah menyebut Al-Faqir. Al-Hadisul Awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis pertama dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua manusia punya niat masing-masing. Semua manusia punya niat masing-masing. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa orang yang pindahnya dia dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya hanya kepada Allah dan hanya kepada Rasulullah SAW, maka perjalanan dia itu tercatat perjalanan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia madama fi safar ghairil maksiyah, selama dalam perjalanan bukan maksiat. Karena enggak mungkin maksiat niat ibadah itu enggak mungkin. Ya, maksiat niat ibadah itu tidak mungkin. Faman kana wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau pindahnya dia dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya untuk dunia. Imam Ahmad, seorang imam mengatakan, apa yang dikatakan kita mengerjakan apapun untuk selain Allah itu termasuk dunia. Kita ngerjain apapun bukan untuk Allah itu termasuk dunia. Yang dikatakan akhirat adalah kita mengerjakan apapun untuk Allah itu akhirat. Apapun pekerjaan selain maksiat lagi ya. Apapun yang kita kerjakan kalau untuk Allah itu akhirat. Hakata. Aw imra'atin yankihuha, atau pindahnya dia karena tujuan pengen cari perhatian orang perempuan yang dia mau nikahin, enggak cari perhatian perempuannya, cari perhatian orang tuanya, begitu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya dia di sisi Allah sebagaimana niatnya dia. Kalau dia mendapatkan hasil aja dari pindahnya dia, dari hijrahnya dia, dari rumah ke masjid, niatnya itu dunia atau perempuan, kalau dia dapat aja itu yang dia dapat udah. Yang dia dapat bukan pahala yang diterangkan di dalam hadis tentang berbagai macam ibadah. Namanya apapun, bukan itu yang kita dapat selama niatnya bukan karena
Allah. Rawahu Imam al-Muhaddisin. Meriwayatkan hadis ini pemimpin ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu bernama Muhammad bin Ismail al-Ju'fi. Kemudian Imam Muslim bernama Muslim bin al-Hajjaj. Di dalam syarahnya disebutkan an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, huwa awwalu man summiya Amiral Mu'minin 'alal umum. Hadis ini diriwayatkan Sidina Umar bin Al-Khattab. Sidina Umar ini orang yang pertama dipanggil Amirul Mu'minin. Orang yang pertama dipanggil. Jadi Sidina Abu Bakar belum dipanggil Amirul Mu'minin. Yang pertama dipanggil Amirul Mu'minin Sidina Umar bin Al-Khattab. Sammahu bidzalik ba'du sahabat. Adalah sahabat. Amirul Mu'minin artinya adalah amir, pemerintah, mukminin orang-orang mukmin, yang memerintah kepada orang-orang mukmin, begitu. Wa qila innahu qala lin-nas fi ba'di khutabihi. Ada riwayat mengatakan kalau sebab beliau dipanggil Amirul Mu'minin adalah suatu hari beliau lagi khutbah ceramah, begitu. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum. Hei sekalian manusia, kalian adalah orang-orang mukmin, aku adalah amir kalian, aku tak adalah pemimpin kalian, raja kalian atau presiden kalian. Fasumya Amirul Mu'minin, maka dipanggillah mulai saat itu Amirul Mu'minin. Setelah itu juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa ba'dahu. Wa kana qabla dzalika yuqalu ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Sayyidina Umar itu dipanggilnya ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai khalifah dari khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah SAW. Walladzi kannahu bi Abi Hafs an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki oleh Abu Hafsin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat tuh apaan aja julukan yang dipanggilin sama Nabi Muhammad SAW itu yang dipakai. Itu yang dipakai, meskipun namanya lebih cakep. Cakep. Kayak apa namanya, Abu Hurairah. Kita sampai sekarang kenalnya Abu Hurairah. Jarang banget orang yang tahu nama aslinya Abu Hurairah itu siapa. Abu Hurairah namanya nanti ada syarahnya di belakang ya, mungkin di hadis keberapa nanti. Abu Hurairah kan artinya bapaknya anak-anak kucing, raja kucing gitu. Kita dipanggil raja kucing, kira-kira demen apa kagak? Mungkin kurang seneng ya. Mungkin kita kurang seneng, tapi karena yang manggil itu Rasulullah SAW, itu yang dipakai sampai mati. Buat apa nanti biar di kuburan ketika ditanya waman nabiyuka, nabi ente siapa? Oh, yang ngasih ada nama dia. Ya biar punya ada ikatan nama Nabi Muhammad SAW. Ya semua perlu kita punya ikatan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Hafs. Sayyidina Umar dipanggil Abu Hafs sama Rasulullah SAW. Apa artinya Abu Hafs? Ya, Rasulullah memberi beliau nama tersebut lamma ra'a fihi minasyiddah. Karena ngelihat keberaniannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang yang kagak ada takutnya. Sampai saking beraninya, setan aja memang takut sama dia. Di kitab ini adanya, bukan kata orang ya. Memang katanya kitab, setan itu takut ya. Wal hafas lughatan al-asad. Hafas itu artinya macan. Jadi Abu Hafsin raja macan, begitu. Raja macan. Wa laqabahu bil Faruq. Rasulullah juga memberikan lakab kepada Sayyidina Umar al-Faruq. Al-Faruq itu yang memisah, yang memilah batas, yang memberi batas. Lianna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar bisa memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kalau udah Sayyidina Umar datang, kelihatan mana benar mana salah. Kalau udah Sayyidina Umar datang, al-haq wal batil akan bayin. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Sayyidina Umar ini orang pertama yang berani mengumumkan ke Islam, pengumuman dia. Beliau masuk Islam, orang Islam masih sedikit, masih belum banyak. Beliau pengumuman pertama, tapi nggak ada yang berani macam-macam. Wa ayyadallahu bihi da'wat as-sadiqil masduq lamma qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaik. Dan Allah mengokohkan ya, dengan sebab Sayyidina Umar mengokohkan doanya daripada Sayyidina Rasulullah SAW as-sadiq al-masduq. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah a'izzal Islam, muliakanlah Islam, bi ahabbir rajulaini ilaik, dengan salah satu orang dari dua orang ini yang engkau lebih cintai.
Jadi Allah mengokohkan kepada Sayyidina Umar, memilih Sayyidina Umar, kalau belum masuk Islam aja udah disayang dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya Nabi SAW minta isyarat dari Allah, kasih tahu saya, kasih hidayah buat salah satu dari orang yang engkau lebih cintai, antara ya Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Rasulullah berdoa antara dua orang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Kenapa dua nama ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW? Karena dua-duanya ini jagoan. Dua-duanya ini punya pengaruh. Hukum dulu tuh hukum jahiliyah, hukum rimba. Punya kekuatan ini, punya power keduanya. Bukannya Rasulullah SAW merasa lemah, merasa dhaif, enggak. Rasulullah tidak berdoa kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, buktinya Rasulullah SAW pernah ketika ada orang yang gagah banget nantangin Sayyidina Ali yang maju disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Fa asbaha Umar fa aslam. Maka pagi itu juga malamnya Rasul doa, paginya langsung Sayyidina Umar masuk Islam. Rasulullah malam doa, paginya yang didoain langsung masuk Islam. Kalau kita lama ya. Kita doain orang masuk Islam mungkin pernah, mungkin tapi lama. Kenapa begitu? Ada hijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala qad istabshar ay farih ahlus sama bi islami Umar. Sayyidina Umar ya dapat hidayah. Rasulullah SAW langsung berkata, Rasulullah itu lagi di rumahnya sahabat, lagi ngajar sembunyi-sembunyi. Ya, dulu suka ngajarnya di bait Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ beliau mengatakan qad istabshara ahlus sama, penduduk langit pada bergemuruh bahagia dengan masuk Islamnya Umar. Malaikat bidadari aja pada girang Sayyidina Umar masuk Islam. Syuf, berarti dia terkenal di langit ya, viral di langit, padahal belum punya media sosial. Wa kana islamuhu sanah sittah, beliau masuk Islam tahun ke-6. Wa qila khamsah, dari sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah. Wa sababuhu, sababnya annahu lamma balaghahu islama ukhtih Fatimah wa zawjuha Sa'id ibn Zaid qasadahuma liyu'aqibhuma. Sayyidina Umar dengar adiknya yang juga namanya Sayyidah Fatimah masuk Islam duluan sama suaminya yang bernama Zaid, Sa'id bin Zaid. Dengar adiknya masuk Islam, dia pergi untuk menghukum adiknya biar keluar daripada Islam, liyu'aqib, untuk menghukum. Akhirnya fagara'at alaihi syai'an minal Qur'an. Ketika Sayyidina Umar nyampe di pintu, kita udah dengar ceritanya di dalam adiknya lagi baca Al-Qur'an. Dengar suara Al-Qur'an, fa'auqa Allahu fi qalbihi al-Islam fa aslam. Sebabnya bukan Qur'an itu sebetulnya. Allah meletakkan auqa'ah. Allah meletakkan fi qalbihi, di dalam hatinya Islam, masuk Islamlah dia. Kita Allah letakkan di hati kita Islam dari lahir. Jangan kita campakkan itu. Yang kita buang keislaman kita. Kata, ini bulan, kenapa bala itu kebanyakan di bulan ini? Banyak orang mencampakkan Islamnya di bulan ini. Turun ayat qul ya ayyuhal kafirun itu kan karena nggak boleh kita mendoakan ketenteraman terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merayakan hari raya mereka dan lain sebagainya. Kata, ada batasan ya di dalam toleransi. Ada batasan di dalam toleransi. Rasulullah SAW sangat toleransi, akan tetapi Rasulullah nggak pernah mengucapkan selamat hari ini, selamat hari ini, karena itu mamnu. Thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a ashabihi fi darin inda Safa fa adhara islamahu. Kemudian beliau pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW lagi di rumahnya para sahabat, lagi ngajar di rumah tersebut, fa'adhara islamahu. Sayyidina Umar enggak masuk Islamnya di hadapan Rasulullah SAW, kagak, enggak nunda. Jadi ada di hatinya dapat hidayah, langsung diislamin di depan adiknya Sayyidah Fatimah. Jadi orang mau masuk Islam tuh jangan kita tunda. Ada orang mau masuk Islam, nanti tunggu pengajian, tunggu momen biar diumumkan begitu. Kalau dia meninggal sebelum itu, bagaimana kira-kira? Jangan menunda orang mau dapat hidayah. Ada orang mau minta ditalkin sama kita syahadat, talkin saat itu juga. Jangan kita tunda. Talkin saat itu juga. Perkara nanti mau diumumkan untuk ta'lin, untuk pengumuman, untuk pengokohan. Biar orang Islam tahu, tambah saudara kita, begitu ya.
Kemudian beliau langsung mengidharkan Islamnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke tempat Rasul lagi. Fakabbaral muslimuna farahan bidzalik. Orang Islam dengar Sayyidina Umar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW, semuanya mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar. Wa basyarahu an-nabi SAW bil jannah. Sayyidina Umar orang yang masih hidup udah dijamin masuk surga. Orang yang masih hidup udah dijamin masuk surga. Tapi apakah beliau meninggalkan ibadah? Nih ntar ibadahnya beliau nih, kelas ibadahnya beliau. Kita belum dapat jaminan masuk surga, ibadahnya masih kadang-kadang ya. Wa syahida lahu bi anna Allah Ta'ala ja'ala al-haqq 'ala lisanihi wa qalbihi wa anna syaitana yafirru minhu. Dan Rasulullah bersaksi bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jelisan Sayyidina Umar, hak dan batil itu sangat berbeda. Hak dan batil itu sangat berbeda dan setan lari dari Sayyidina Umar. Itu persaksian Nabi Muhammad SAW loh. Yang mengatakan persaksiannya Nabi Muhammad SAW, setan lari daripada Sayyidina Umar. Tapi ulama mengatakan ya larinya setan bukan takut ditebas pedangnya, bukan, tapi takut kebakar ame imannya Sayyidina Umar. Hakada. Thumma innahu kharaja ila majami' Quraisy fanada bi islamihi. Habis dari ke Nabi Muhammad SAW langsung pergi ke Ka'bah. Beliau ya di sekitar Ka'bah tuh orang Quraisy lagi pada berkumpul. Biasa di situ memang tahallak, mereka itu halaqah berkumpul di situ. Langsung beliau ke sana, perkumpulan orang kafir ya. Fanada bi islami, beliau pengumuman, "Ane udah masuk Islam. Siapa yang kagak terima?" kata beliau. "Ane udah masuk Islam." Kagak ada yang berani macam-macam. Sayyidina Umar masih kafir aja udah jago, gimana udah masuk Islam? Ada iman di hatinya. Fa asabahum min dzalika kabbah ail hazan, syiddatul hazan. Maka orang kafir pada saat masuk Islam Sayyidina Umar mendapatkan kesedihan, kesumpekan, bencana. Lam yusibhum ya mislaha. Belum pernah mereka itu dapat musibah kayak itu kayaknya. Ini musibah yang luar biasa nih. Qala Suhaib jalasna hawla al-bait wa tahallakna wa tafna wa antasafna mimman ghalata alaina. Ketika kita dengar Sayyidina Umar masuk Islam, kita langsung rapat di dekat masjid. Habis itu kita tawaf, kita berdoa, kamu ngelamun men salah-salahan, ini salahnya siapa ini? Kok bisa Umar masuk Islam sampai pada intasab, pada men salah-salahan. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu afdhalus sahabah ba'da Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini paling baiknya sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini adalah radhiyallahu anhu sahabat yang Rasul SAW mengatakan ya, "Law wudi'at iman Abu Bakar fi kafah wa iman jami' ummati fi kafah la malat bi iman Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar itu ya, Sayyidina Rasulullah SAW memujinya dengan seandainya iman Sayyidina Abu Bakar ditaruh di satu timbangan dan iman semua umat Islam dari umat saya ditaruh di timbangan yang lain, masih lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar, masih lebih menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Wa ajma'u ala kasrati amalihi, dan sahabat bersepakat beliau orang yang banyak beribadah. Wa wufur fahmih, dan beliau orang yang cerdas. Bahkan ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Umar afqahu min ibnihi. Umar itu, Sayyidina Umar radhiyallahu lebih faqih sebetulnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Cuman beliau sedikit berhujjah karena sibuk memikirkan rakyat, memikirkan tanggung jawab rakyatnya. Jadi beliau nggak punya meriwayatkan hadis sedikit, cuman putranya lebih banyak Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian wa zuhdihi, dan beliau orang yang zuhud. Presiden tidurnya di bawah pohonan. Wa tawadhu'ihi, dan beliau orang yang rendah diri. Wa rifqihi bil muslimina, beliau orang yang cinta kepada orang Islam. Wa ihtimamihi bimasalihim, dan beliau orang yang ihtimam, yahtammu bimasalihim, beliau orang yang paling menomorsatukan urusan orang Islam. Urusan rakyat nomor satu, urusan orang Islam nomor satu. Wa kana yabki lailan wa naharan, beliau kerjaannya siang malam menangis. Sayyidina Umar tuh siang malam nangis. Fasuil andalik, ditanya kenapa nangis mulu,
Ditanya, faqala qad wallitu amran in a'dil uhasab wa in adlim uaqab. In adlim uaqab. Ditanya kenapa dia nangis? Ane dikasih amr, dikasih wallitu amran. Ana dibebani, dipasrahkan jabatan. Jabatan in a'dil uhasab. Seandainya ane adil aja jadi presiden, ane bakalan dihisab. Wa in azlim, apalagi kalau ane zalim, uaqab, ane bakal masuk neraka kata. Gimana ane mau kagak nangis? Dua-duanya kagak enak. Dihisab kagak enak, masuk neraka apalah? Wa in nimtu naharan, nih yang ane maksud ibadahnya Sayyidina Umar. Rasulullah SAW udah ngejamin bil jannah, basyarahu bil jannah. Tapi beliau nih siang malam kagak tidur Sayyidina Umar. Siang malam tidur di bawah pohon itu bukannya mau pamer, bukan, karena saking kagak ada waktu buat tidur. Kagak ada waktu buat apa kata beliau? In nimtu naharan a'da'tur ra'iyah. Kalau ane tidur siang, maka ane menyak-nyakkan rakyat ane. Tanggung jawab ane sebagai pemimpin terhadap rakyat akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah kalau ane tidur siang. Jadi siang kagak bisa tidur dia. Wa in nimtu lailan, kalau ane tidur malam, ya a'da'tu nafsi, ane telah mencampakkan pribadi saya sendiri. Diri saya ini punya hak untuk diangkat derajatnya dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud kita dimuliain nama Allah, nartaqi wa nartaqi. Naik dan naik derajat kita kalau kita salat tahajud. Makanya setiap mau tidur malam kagak jadi. Tidur siang kagak jadi. Kagak tidur-tidur. Banyak sahabat yang begitu. Kalau kita kan enggak ya. Udah seger aja masih pengennya tidur lagi kalau hujan. Wa kana yatasaffahu an-nas ayandur fi syu'unihim wa ahwalihim. Sayyidina Umar tuh beliau yang menyapa, yatasaffah. Ya, beliau yang menyapa terhadap rakyatnya, bukan cuman menyapa tapi beliau keliling dan beliau ini memperhatikan terhadap keadaannya dan kondisinya. Keadaan ekonomi dan kondisinya bagaimana? Kalau ada orang sakit beliau urusin. Hakata Sayyidina Umar. Wa yas'aluhum an amrihim, dan menanyakan tentang siap urusan-urusannya orang yang beliau kenal. Wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul marid wa la yadkhulu 'ala ad-dha'if azzalahu. Idza balaghahu, kalau nyampe kabar ke Sayyidina Umar an ahadin minhum, kalau pejabat-pejabatnya, anak-anak kabinetnya itu, annahu la ya'udul marid, kagak nengokin orang sakit. Gimana di situ RT-nya ada yang sakit ditengokin apa kagak? Kalau ada yang ngabarin, oh Pak RT di rumahnya ya Sayyidina Umar kagak nengokin orang sakit, langsung azzalahu, dipecat. Wala yadkhulu 'ala dhaif, kalau ada orang yang lemah, ekonominya lemah, kagak ditengokin, kagak dipikirin, kagak diurusin, azzalahu, dipecat sama Sayyidina Umar. Resep ini mah. Wa dakhala alaihi amil, pernah masuk bendahara. Bendaharanya masuk ke rumah Sayyidina Umar, bertamu begitu. Ya, fawajadahu radhiyallahu ta'ala anhu mustalqiyan wa sibyanuhu yal'abuna 'ala batnih. Ini bendahara negara nih lagi masuk ke rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi tiduran mustalqi, telentang. Lagi telentang, cucu-cucunya lagi main di atas perutnya. Cucunya lagi main di atas perutnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian fa'angkara dzalika, diingkarin sama dia. Kok begini sih? Khalifah kok begini? Kata pejabat ini, kok begini sih begitu? Diprotes Sayyidina Umar sama pejabat. Faqala lahu Umar, ditanya sama Sayyidina Umar, kaifa anta ma ahlik? Kalau sama keluarga ente bagaimana? Sayyidina Umar kan mencontoh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau ente bagaimana kalau di rumah? Tanya sama Sayyidina Umar. Qala idza dakhaltu alaihim sakatan natiq. Apa katanya sahabat ini? Kalau ane udah masuk rumah, anak bini ane nggak ada yang berani ngomong, kata dia. Sekarang banyak gak orang yang bangga terhadap hal ini? Oh, kalau ane masuk rumah diam semuanya, nggak ada yang berani sama ane. Ya jelas aja anak bini kita. Kan begitu, emang syariat yang melarang dia buat berani sama kita. Seandainya bukan syariat aja, memang habitatnya wanita dan anak kita lebih lemah daripada kita. Bukan berarti kita boleh memperlakukan semau kita. Jangan bangga, itu enggak dipuji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak layin, enggak halim namanya. Enggak punya rafiq di dalam hati, enggak punya cinta. Kalau anda udah masuk ke rumah, takut semuanya, diam semua. Kalau anda di rumah, sepi rumah kita.
Berarti keluarga kita lebih senang kita di rumah apa kita di luar? Ayo udah bayangin. Enak kita begitu. Keluarga aja ngarepin kita kagak ada berarti kan? Jadilah rahmah. Jadilah orang yang rahmah. Rasulullah SAW memang begitu, masuk rumah jangan lagi orang, kucing aja diem. Tapi bukan karena Rasul galak. Kucing itu diem. Sayyidina Aisyah tuh punya kucing Moiza namanya, itu geridip banget. Tapi geridipnya cuma kalau Rasul lagi keluar rumah doang. Kalau keluar Rasul masuk, diem dia jadi patung ngeliatin indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai Siti Aisyah tuh heran, mana ini kucing gitu. Siti Aisyah nikah sama Rasulullah SAW umur 7 tahun, kumpul umur 9 tahun. 9 tahun orang udah gede apa masih kecil? Masih kecil kan? Pernah Rasulullah SAW pulang daripada nggak tahu dari mana, nyampe ke rumah Siti Aisyah lagi ngumpulin teman-temannya main lari-larian di rumah. Main lari-larian, ini bini Rasulullah masuk sallallahu alaihi wasallam, ya, ini istri daripada pimpinan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Laulahu ma khuliqna. Yang kalau kagak ada beliau, kagak ada kita semuanya. Rasulullah SAW masuk, diam semuanya, pada tegang, pada takut. Rasulullah ikut diam juga. Kemudian kata Rasulullah, terusin. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Disuruh lanjutkan pada main lari-larian. Nggak dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Hadza huwa al-Mustafa SAW. Habis itu baru ngasih nasihat pelan-pelan. Kalau ada yang salah, dinasehatin pelan-pelan. Hakadha huwa Habibuna Muhammad SAW. Akhirnya kata Sayyidina Umar, faqala lahu i'tazilanna. Inti udah deh, jangan jadi kabinet aneh lagi deh. Copot deh, cari gantinya dia, cari gantinya. Apa alasannya? Fa innaka la tarfuq bi ahlika wa waladik wa kaifa tarfuq bi ummati sayyidina Muhammad sallallahu. Inti sama anak bini aja kagak sayang. Sama anak bini aja inti kagak sayang, bagaimana sama umat Nabi Muhammad sallallahu. Urusan inti nih nguwakilin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu. Sama anak bini aja inti kagak bisa sayang. Inti girang tuh, anak inti sama bini inti diem kalau ada inti. Kalau inti cinta sama dia inti kagak seksa begitu dia. Kan tersiksa dia karena inti. Hakata. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yata'ahad al-umyan. Ya, wa zamya. Beliau tuh tahu rakyatnya yang matanya buta siapa aja. Rakyatnya yang cacat siapa aja. Ada datanya. Wal ajais wasibyan lailan. Wa yahmil ilaihimul ma' wal hatab bi nafsihi wa yukhrij anhumul ada. Dan beliau tuh udah tahu rumah anak yatim siapa, rumah janda tua siapa, rumah orang yang buta siapa. Nah, kalau malam tuh beliau keliling, dibawain air, dibawain keperluannya mereka apaan aja. Sayyidina Umar. Ayu Bakarnya. Wa kana ya'ti ila nisa allati ghaba anhunna azwajahun. Nah, kalau sahabat-sahabat perempuan yang suaminya lagi pergi, lagi perang umpamanya, itu malam kadang-kadang didatangi sama Sayyidina Umar. Siang atau malam kadang didatangi sama Sayyidina Umar. Enggak dibilang malam di sini, maaf. Wa yaqulu lahun, dan mengatakan Sayyidina Umar dari luar rumah, alakunna hajah, ada perlu enggak, mau beli apa-apaan enggak? Kenapa kok kayak begitu? Karena orang perempuan itu enggak boleh keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Suaminya kan lagi perang, kagak ada telepon dulu. Jadi pada kagak bisa keluar rumah. Punya hajat apa kagak inti pada, katanya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Fayursilna ma'ahu jawarihin, dikirimin anak kecilnya catatan atau apa begitu. Ini tolong beliin inian, tolong beliin inian. Ke warung, ke pasar. Fayashtari lahu ma yahtajna ilaihi. Dibeliin sama Sayyidina Umar sendiri apa yang jadi keperluannya. Dia pergi ke pasar. Ini perlunya ini perlunya ini. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, Masya Allah. Kita ke warung buat bini kita aja gengsi banget, padahal ke warung tugas kita apa bini kita? Ayo, ke pasar tugas kita apa bini? Tugas kita, Pak. Di dalam Tanbihul Ghafilin disebutkan di antara haknya suami, kewajiban suami kepada istri adalah yushghilna illa fi darihin. Enggak memberikan tugas kecuali tugas dalam rumah. Itu tugasnya kewajibannya suami kepada istri, li'annaha aurah. Karena istri aurat kita juga. Istri kita punya aurat. Kita beliin bedak buat ke pasar dia. Kata, aneh lupa bawa kacamata. Wa man kanat la tamliku syai'an yashtari laha min indih. Baru kalau yang kagak punya duit buat beli, dibeliin sama Sayyidina Umar.
Wa manaqibuhu radhiyallahu ta'ala anhu katsirah. Manaqibnya banyak. Annahu arsala jaishan wa amara alaihim sariyah. Sejarah hidupnya, karamahnya banyak Sayyidina Umar. Ini hadisnya belum kita bahas nih ya. Mungkin hadisnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena ini baru periwayatnya aja. Suatu hari Sayyidina Umar mengirim tentara berjihad begitu, dipimpin sama Sariyah. Sariyah ini bisa nama jabatan panglima, bisa nama orang begitu. Di sini ana artikan nama orang, Sariyah. Karena di sini Sayyidina Umar memanggil dengan mufrad, ya Sariyah itu al-jabal. Fa ishtadda alaihimul hal. Ya. Ishtadda alaihimul hal wa kathurat jumu'ul a'da alaihim. Lagi perang, kesulitan nih, ke pojok dan jumlah musuh jauh lebih banyak. Kathurat jumu'ul a'da. Musuh lebih banyak, ke pojok nih orang Islam. Fa bainama huwa yakhutub bil Madinah. Sayyidina Umar ada di kota Madinah lagi ceramah, lagi khutbah. Idnada bi a'la sautihi salasa marat. Tahu-tahu lagi khutbah, lagi ceramah, teriak 3 kali, teriak kencang. Ya Sariyatu al-jabal. Hei panglima, hei Sariyah, naik gunung, kabur. Beliau teriaknya di Madinah, kedengeran sampai ke kota itu orang yang lagi pada perang. Kedengeran. Enggak tahu tuh salonnya dari mana. Fa sami'ahu Sariyah. Kedengeran nama itu Sariyah, wa man ma'ahu, dan nama pasukannya. Wa hum bi ardil ajam, beliau pada lagi perang di dataran rendah begitu. Fa fanhazu ilal jabal fa nasarahumullahu 'ala al-'ada. Tahu-tahu mereka lari naik ke gunung, ditolongin sama Allah Subhanahu wa taala, diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin karamahnya beliau, nyelamatin nyawa banyak. Wa atad zalzalatun 'azimatun fi zamani. Di zaman Sayyidina Umar ada gempa. Gempanya lebih gede daripada Cianjur kemarin. Cuman dulu BNPB belum ada, apa namanya? BNPB apa? BPKB. BMKG ya maaf. Aneh lulusan SD. Kurang ngerti ya apa. Tapi mudah-mudahan Allah tolongin saudara-saudara kita kesian. Mereka nggak punya rumah, sampai sekarang nggak bisa punya rumah. Bantuan cuman bisa buat mereka nyambung hidup aja. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang enggak mikirin musibahnya orang Islam, jangan ngaku Islam dulu, kata Nabi Muhammad SAW. Kita bacain Fatihah ya buat mereka yang meninggal biar husnul khatimah, biar masuk surga, yang hidup biar dikasih sabar, dan apa yang Allah ambil diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di zaman Sayyidina Umar ada gempa. Di zaman Rasulullah SAW enggak pernah ada gempa. Enggak pernah ada gempa. Di tempat ada Rasulullah SAW, bumi kagak bakalan mau gempa, enggak bakalan. Bumi paling bersyukur kalau diinjak sama Nabi Muhammad. Sampai sekarang nih bumi yang dulu diinjek-injek sama Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sampai kiamat masih bangga pernah diinjek sama Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Bughyah dan kitab-kitab yang lain, innal buqa'ah minal biqa' yatafakhar bimururi rajul salih 'alaiha. Bumi itu kalau dilewatin orang soleh, bangga dia. Teriak kepada hawalainya dan kepada bawahnya, dia teriak. Siapa lagi yang lebih dibanggakan selain daripada Nabi Muhammad? Makanya guru aneh, Abuya kalau ke Madinah itu, kalau ke Mekah ke Madinah itu jalan-jalan kemana aja, masuk ke masjid jalannya begini-begini nih, jalannya begini-begini. Niat ngambil berkah tanah yang pernah diinjak sama Nabi Muhammad SAW. Tambah kita jalan-jalan kan, tambah peluang kita, banyak tanah yang pernah diinjak sama Rasulullah SAW kita injak. Tabarok ya. Kemudian beliau ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ada zalzalah azimah. Aneh nggak bohong bilang ini gempanya lebih dahsyat. Di sini disebutkan hatta kadatil jabalu an taqa'a. Saking gedenya gempa ini sampai gunung kayak mau ambruk. Gunungnya tuh kayak mau kayak mau habis. Gunungnya kayak mau apa? Rubuh begitu. Gunungnya kayak mau, bayangin gedenya kayak gimana. Kita kan kalau ada gempa kabur ya. Kabur. Temen aneh kemarin lagi jenguk ke Cianjur aja, dia sholat di bangunan yang masih ada gitu. Ada gempa susulan, dibatalin sholatnya, dia kabur. Ya memang menurut syariat sih ada yang membolehkan. Tapi nih Sayyidina Umar nih, orang yang imannya nakutin setan.
Sayyidina Umar lagi diri, gempa, fadarabal ardah bisautihi. Langsung itu bumi yang gempa digebuk sama tongkatnya Sayyidina Umar. Dipukul sama Sayyidina Umar, jebret digebukin itu bumi. Apa kata beliau? Wa qala laha uskuni in lam akun adlan fawail li Umar. Diam kagak ente. Kalau memang ini sebab saya tidak adil, biar saya yang masuk neraka. Kalau memang ini gempa ini sebab ente memperingati saya tidak adil, biar saya yang masuk neraka, kata Sayyidina Umar. Oh, neraka ditantangin sama dia. Pasakanat, buminya diam langsung. Walam ya'ti ba'daha mislah. Dan sampai sekarang belum pernah ada gempa lagi. Belum pernah ada gempa lagi. Coba sekarang tongkatnya ada. Kita bawa ke Cianjur, enak juga ya. Ada tongkatnya ada juga, orangnya kagak ada. Ya, wa kataba ilaihi Umar bin al-As wa huwa amir ala Mesir. Amr bin As, sahabat beliau, wali kota Mesir. Nulis surat kepada Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Gal an-nail la yazidu ziyadatahu al-mu'tadah illa ya intulqa fihi imra'atun bikr. Kata Sayyidina Amr bin As, ya Amirul Mukminin, ini sungai Nil kering. Dan kata orang sini, kata orang Mesir, kagak bakalan dia bertambah lagi kecuali kalau ya diceburin di kita yang perawan. Ini adatnya sungai Nil itu nggak lagi kembali berair lagi kecuali kalau ditaruhin tumbal. Akhirnya surat dibalas surat. Fa arsala ilaihi Umar kitaban fihi. Ditulis surat lagi sama Sayyidina Umar. Apa suratnya? Min abadillahi, dari hamba Allah. Umar Amirul Mukminin. Ila Nail Mesir. Surat ini untuk sungai Nil. Jadi suratnya buat sungai Nil, bukan buat Amr bin As. Amma ba'du, kata beliau, fa in kunta tajri min kibalika fala tajri wa in kanat al-wahidul qahhar yujrika fa nas'alullah al-wahidul qahhar ay yujriyaka. Cuman segitu suratnya itu. Apa kata beliau? Fa in kunta tajri min kibalika fala tajri. Kalau memang selama ini engkau itu mengalirkan air atas kemauan engkau sendiri, kalau memang atas kemauan engkau sendiri sehingganya bisa aja ente minta tumbal, fala tajri, kering terus kagak ngapa-ngapa, kata Sayyidina Umar. Silahkan ente mengering kalau memang yang mengalirkan ente diri ente sendiri. Akan tetapi wa in kana al-wahidul qahhar yujrika, tapi kalau ente masih makhluk Allah, masih termasuk makhluk Allah, yang mana yang mengalirkan air terhadap anda adalah Allah, yang memberikan air adalah Allah, aku minta kepada Allah yang maha satu dan yang maha pemaksa untuk ente biar ngalir lagi. Mintanya aneh sama Allah, nggak perlu pakai mengorbankan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu ay yulqiyahu fin nail badal al mar'ah. Kata Sayyidina Umar, nggak usah nyari perawan, nih surat aneh aja jadiin gantinya, cukup tumbalnya pakai surat saya, kata beliau. Fa alqahu Amr fihi zada ziyadatan azimah. Itu langsung sungai Nil sampai sekarang sungai terbesar. Zada ziyadah azimah, bertambah dengan tambahan yang lam ya walam yulqa fihi ba'da dzalika imrah. Enggak pernah kekeringan lagi, sehingganya enggak pernah minta tumbal lagi. Enggak pernah minta tumbal lagi. Udah isya ya, kita cukup. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Maaf, ini masih baru sejarahnya Sayyidina Umar dan masih banyak lagi, masih ada lagi, masih belum selesai. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan bersamaan dengan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan majelis ini bersamaan dengan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah terus kepada kita, sehingganya setiap amal kita sehari-hari mengantarkan kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alaihi wa faqina lil khair wa a'inna alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.